Sallallahu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad an-Nabiyil Karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tuan-tuan, puan-puan yang berbahagia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang sudi mempertemukan kita kembali dalam kajian ilmu pengetahuan melalui kitab Ihya'i Ulumiddin lil Imam Abi Hamid Muhammad ibni Muhammad Al-Ghazali. Mudah-mudahan kajian ini dapat memberikan manfaat dan syafaat bagi kita waktu berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih berada lagi pada rubu'ul ibadat, pada bab yang kelima, fi fadlil jumu'ati, keutamaan hari Jumat dan salat Jumat, wa adabiha, dan dia punya adab-adab yang perlu dijaga, wa sunaniha, dan sunat-sunatnya, wa syurutiha, dan syarat-syarat dia, supaya kita memperolehi pahala Jumat sepenuhnya. Nah, terutamanya kita sudah jelaskan pada hadis yang sahih, bagi orang yang tak mampu memberikan sedekah sebanyak mungkin, dia datang cepat-cepat solat Jumat. Pada waktu yang pertama, ulama menjelaskan waktu yang pertama adalah waktu kita mulai melaksanakan solat duha, yaitu jam 7:18. Sesudah syuruk 20 minit kita solat 2 rakaat, kita berada di masjid. Itu adalah jam yang pertama kita hadir pada hari Jumat. Bagaimana dia punya keutamaan dan pahala dia? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia seakan-akan telah berkorban, telah bersedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan kadar sama dengan dia bersedekah onta. Nah, pada waktu itu onta sama dengan Mercedes, BMW. Allah, maksudnya pahalanya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan lebih dari itu. Nah, mendapatkan satu onta dia dikali 10. Nah, didorab 10, berarti 10 onta. Didorab lagi 70 onta, banyaknya. Nah, bagi orang yang datang pada jam yang kedua setelah itu, nah, jadi yang penting kita ketahui jam yang pertama tu. Nah, kumpulan yang kedua, dia dianggap bersedekah dalam hadis yang sahih sama dengan bersedekah dengan kerbau atau lembu atau sapi, satu jenis semua. Pada jam yang ketiga, kumpulan yang ketiga, nah, mudah-mudahan kita datang sekarang kumpulan yang kedua. Allah, mendapat kambing yang bertanduk, dikatakan al-qabsh. Nah, domba yang bertanduk maksudnya sehat walafiat. Nah, bagi yang datang pada jam yang keempat akan mendapatkan sama dengan dia halnya bersedekah, maksudnya pahalanya sama dengan mendapat ayam. Masih lumayan lagi, dia dapat ayam.
Siapa nak kasih ayam? Nah, bagi orang yang datang jam kelima, dia hanya memperolehi sebiji telur saja. Nah, bila mana imam sudah naik di mimbar, maka para malaikat menutup buku catatan dia. Nah, maksudnya kemuliaannya tidak ada, tapi mendapat pahala kerana dia melaksanakan solat Jumat. Tapi keutamaan itu tidak ada. Nah, telur pun tak dapat. Nah, apalagi telur mahal sekarang ni. Telur mahal. Nah, telur buatan boleh lah. Nah, telur buatan dari Cina. Nah, di samping itu dikatakan, setelah Al-Imam Ghazali mengatakan, i'lam anna hadzal yawma yawmun 'azimun 'azzama Allahu bihi al-islam wa khassasa bihi al-muslimin. Ini merupakan hari yang agung. Kenapa dia agung? Sebab Allah menta'zimkan Islam pada hari ini. Nah, dan Allah memberikan pengkhususan kedudukan yang khas bagi orang Islam. Dia merupakan hari raya bagi orang Islam yang fakir miskin. Nah, makanya itu as-salafus salih dulu bila mana hari Jumat dia cuti. Dia cuti untuk menta'zimkan hari ini supaya kita boleh fokuskan bagaimana kita boleh beribadat kepada Allah pada hari Jumat. Terutamanya kita nak membaca suratul Kahfi dengan penuh tadabbur pada malam Jumat, dalam hari Jumat, pagi Jumat, tengah hari Jumat, petang Jumat, supaya kita punya hari-hari sampai Jumat depan boleh dijaga oleh Allah. Nah, disuruh membaca suratul Kahfi dan menghayati suratul Kahfi supaya kita tahu peristiwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Kahfi. Nah, dia supaya Allah menjaga kita sampai Jumat depan, supaya kita tak digoda oleh syaitan, supaya kita punya pahala terjaga di sisi Allah. Nah, apalagi kita sekarang berada pada akhir zaman. Zaman akan dilepaskan Dajjal untuk memerintah di dunia ini selama 40 hari. Merupakan fitnah yang besar. Jarang orang yang selamat. Maka kita ditekankan untuk membaca suratul Kahfi. Nah, bacalah. Bagi orang yang membaca suratul Kahfi dan merenungkannya, dia boleh memahami kandungan suratul Kahfi. Nah, dan mengamalkan tuntutannya, insya-Allah ditanggung masuk syurga. Itu baru suratul Kahfi. Bagaimana kalau kita banyak mengadakan ibadat, di samping itu kita berselawat banyak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari di mana selawat kita dibentangkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah umatmu yang berselawat. Naam. Muhammad bin Ismail, Ismail bin Muhammad. Naam. Haidar bin Abdul Hamid, Abdul Hamid bin Haidar. Naam. Haziq bin Sabir, Sabir bin Haziq. Naam. Diketahui ayahnya. Sehingga ulama mengatakan bagi orang yang tak sempat berbakti kepada kedua orang tua dia, banyaklah dia berselawat, terutamanya pada hari Jumat dan malam Jumat. Sebab Rasulullah mengetahui siapakah yang berselawat kepada aku, anak siapa. Naam. Sampai Rasulullah mengenal. Bila mana Rasulullah mengenal kita, maka cukuplah bagi kita untuk dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ceritanya panjang dalam buku berkaitan dengan selawat. Adanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh mengintai kita waktu menyeberang daripada awal pada mahsyar. Nak melintasi siratal mustaqim. Rasulullah tengok
yang mana di antara umatnya yang banyak berselawat kepadanya. Selawat akan menyelamatkan kita daripada jembatan atau jejantas api neraka. Nah, ditunggu. Nah, ditunggu umatnya satu demi satu menyeberang. Allahu Akbar. Sallallahu alaika ya Rasulullah. Kemudian dikatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Ya'la, Al-Imam Al-Hafidh Abu Ya'la dalam musnadnya, nomor hadis 3434. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna lillahi azza wa jalla fi kulli jumu'atin 600,000 atiqin minan nar." Bahwa pada setiap hari Jumat itu Allah Subhanahu wa taala pada setiap Jumat melepaskan 600,000, Allah, bukan 6.000, 600,000 daripada api neraka. Mudah-mudahan kita yang berada sekarang di masjid ini di antara orang-orang yang dijauhkan daripada api neraka. Nah, ini hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ya'la dalam kitabnya Al-Musnad, Musnad Abi Ya'la. Nomor hadis boleh dicek 3434. Nah, hadis yang kedua, hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik radhiyallahu anhu. Pentingnya kita menjaga adab-adab kita, sunat-sunat pada hari Jumat. Terutama kita menyiapkan baju kita nak pergi Jumat, memakai baju putih kalau bolehlah, yang tercantik tu baju putih. Pakai wangi-wangian. Kita mandi, sunatkan. Perbaiki zikir kita. Masuk di masjid kalau punya waktu sempat, tahiyatul masjid 4 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Yang penting masuk masjid jangan sampai hanya duduk saja. Kalau belum lagi ceramah, kita mengaji atau berselawat. Yang terindah adalah berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari ini. Orang tanya yang mana bagus? Baca Quran ke wala selawat? Dua-dua baik. Tetapi hari ini merupakan hari berselawat. Saya nak baca Quran. Ini mesej Allah, betul. Tapi ingat bahawa adanya kita ditekankan berselawat adalah perintah daripada Al-Quran. Jadi kita berselawat pada hari ini juga melaksanakan tuntutan Al-Quran. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada nabi yang mulia ini, ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman, kalau sungguh engkau beriman kepada Allah, maka laksanakanlah perintah yang datang sesudah ini. Perintah apa yang datang? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Perintah dia. Dia jelaskan dulu bagaimana Allah punya amalan. Amalan Allah adalah senantiasa berselawat kepada Nabi yang mulia ini, dan begitu juga para malaikatnya. Wahai orang yang beriman kepada Allah dan para malaikat, kepada Rasulnya, bila mana engkau beriman, maka berselawatlah banyak kepada Nabi yang mulia ini. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Berselawatlah engkau sekalian kepada Nabi yang mulia ini,
dan menyerahkan dirilah terhadap apa yang diperintahkan kepada kamu daripada ibadat dan muamalat. Undang-undang kita hidup di dunia ini ikut cara dia hidup. Naam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh terdapat bagi kamu wahai orang yang beriman. Naam, orang yang beriman je. Naam. Bagi pada rasul yang mulia ini uswatun hasanah, ikutan yang baik. Maksudnya selain daripada itu bukan ikutan yang baik. Naam. Bagi sesiapa ya Allah, liman kana yarjullaha, barang siapa yang mengharapkan Allah, mengharapkan keridhaan Allah, mengharapkan pahala daripada Allah, mengharapkan hidup yang selesa daripada Allah, mengharapkan kedudukan yang mulia daripada Allah. Sebutkan semua. Kata ulama sastra dan bahasa Arab, bila mana dia punya objek dibuang di dalam susunan Al-Quran, itu menandakan bahawa objek dia adalah menyeluruh. Bagi sesiapa yang mengharapkan Allah, untuk berjumpa dengan Allah, mendapat pahala yang banyak, mendapat istana yang banyak, mendapat bidadari yang banyak, Allah banyaknya. Nah, kita mengetahui dalam hadis, bila mana kita sudah di soal siasat oleh dua malaikat, maka kita akan diberikan segala apa yang kita perlukan di alam kubur. Allah. Kalau di surga nanti, insya-Allah mudah-mudahan kita pemenangnya, nah, orang-orang yang beriman, pestain dalam hadis yang mu'tamad, diberikan 70 bidadari. Allah. 70 bidadari. 10 cukup dah 10. Ini 70 bidadari. Nah. Dan lebih daripada itu mengikut kadar amalan kita masing-masing. Nah. Disebutkan 70 karena angka. Waktu turun ayat tu atau hadis tu dilontarkan oleh Rasulullah SAW, orang yang mempunyai 14 istri sudah cukup, 2 sudah cukup. Nah, daripada bidadari ni, bagaimana 70? Allah. Nah, setiap bidadari diberikan istana. Makanya itu alangkah ruginya bagi orang yang tak boleh mencatat istana. Tiap-tiap hari paling kurang 10 istana. Dalam hadis yang sahih. Kita hanya menggunakan hadis yang sahih. Kita tak menggunakan hadis palsu. Hadis yang sahih. Naam. Okay. Jadi bila mana kita beramal pada hari Jumaat ini, insya-Allah mudah-mudahan kita termasuk orang yang dijauhkan daripada api neraka. Maka itu disuruh kita datang cepat-cepat untuk memperolehi hadiah yang besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya orang yang mendapat onta, lembu, kambing, ayam, meskipun telur, adalah orang-orang yang diberikan kedudukan yang khas di sisi Allah. Di mana tu? Di syurga, bukan di neraka. Nah, kenapa disebutkan onta, lembu, kambing, domba? Karena syurga mempunyai tingkatan. Ada yang paling di atas. Tentunya onta insya-Allah tempatnya di atas. Sebab itu yang pertama disebutkan, yaitu Al-Firdausil A'la. Naam. Al-Firdausil A'la. Dan mudah-mudahan kita tak mendapat lepas daripada telur. Ini hadis sahih. Naam. Kalau nak tanya hadis sahih ke? Hadis sahih. Naam. Tadi kita sudah sebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Nuaimin dalam bukunya Hilyatul Auliya, perhiasan para nabi.
Naam, para wali. Dia kata, "Idza salimatil jumu'atu," kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila mana hari Jumat itu tidak cedera. Maksudnya dia tidak cedera tidak cedera dengan perbuatan maksiat. Kita jaga. Terutama kita jaga pandangan kita, kita jaga mata kita. Jangan sampai pandangan kita melihat benda-benda yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita mendengarkan benda-benda yang boleh merosakkan pendengaran kita. Dua-dua ini, pendengaran kita dan penglihatan kita, boleh menjejaskan hati kita yang paling mahal di dalam kehidupan kita. Karena hati kita ini bermasalah. Bila mana bermasalah, kita akan bermasalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu perlu dijaga. Kenapa didahulukan mata kita dan pendengaran kita? Sebab merupakan jaringan maksiat. Bila mana kita tak jaga, dia masuk melalui mata kita dan pendengaran kita, masuk di hati kita. Bila mana hati kita tak terjaga, kita tak boleh menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah hanya fokuskan kepada hati kita. Sejauh mana hati kita bersih, sejauh itu Allah dapat menerima kita. Sebagaimana dalam hadis yang sahih, "Inna fil jasadi mudghatan." Sesungguhnya pada setiap jasad kita tu, mudghatan mempunyai segumpal daging. Idza salahat, bila mana dia baik, salahal jasadu kullu, maka jasad kita semua baik. Wa idza fasadat, fasadal jasadu kullu, bila mana dia rosak, maka rosak semua jasad kita. Ala wahiyal qalb, kata Rasulullah, bukankah itu hati? Maksudnya hati ini, meskipun ulama berbeza pandangan dalam menafsirkan, tetapi pada akhirnya Al-Imam Ghazali menterjemahkan dan menafsirkan adalah roh kita. Hati kita adalah roh kita yang boleh memahami firman Allah Subhanahu wa taala dan boleh menetapkan mana yang baik, mana yang bagus. Siapa dia itu? Adalah hati kita. Roh kita. Bila mana roh kita baik, maka dia boleh mengontrol semua anggota tubuh badan kita sehingga mudah beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mesti dijaga. Makanya itu di antara matlamat Al-Quran diturunkan, dia punya garis pandu, garis besar dia adalah datang untuk membersihkan hati kita. Nah, sebagai tempat Allah memandang kepada setiap hambanya, dia tengok pada hati dia. Kata Al-Imam Ibn Arabi, wa ka'batul mu'mini atau al-muslimi qalbuhu, wa ka'batullahi qalbu kulli mu'minin wa muslimin. Ka'bah Allah adalah difokuskan pada hati kita. Naam, idza salima sairul ajsad. Bila mana dia baik, maka baiklah dia punya anggota tubuh badan kita. Naam. Kita perlu ketahui bahawa manusia ini dia punya tanggungjawab sangat berat. Naam. Sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Quran Al-Karim. Sebab dia mempunyai 3 jaringan yang tak boleh dipisahkan. Jaringan yang pertama antara dia dengan diri dia. Dan setiap jaringan ini mempunyai undang-undang yang kita mesti tahu, supaya kita berhati-hati berjalan di dunia ini. Semuanya akan dipertanggungjawabkan depan Allah Subhanahu wa taala, antara kita dengan diri kita. Bagaimana kita boleh menjaga amanah yang Allah pikulkan pada kita, diri kita nih. Naam, mas'uliyatuka amama zatik, tanggungjawab anda terhadap diri anda. Kita tidak boleh sewenang-wenang membiarkan kita punya kesehatan. Bila mana kita demam, ya pergi ke dokter.
Bila mana sakit pergi dokter. Nah, sebab dikatakan tadawau ibadallah, kata Rasulullah, bila mana sakit wahai hamba Allah, maka berobatlah. Nah, sebab itu merupakan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bila mana lapar makan, bila mana dahaga minum. Kalau seandainya kita tak makan sampai cedera kita punya kesehatan atau mati karena tidak minum, dianggap kita bunuh diri, akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tak boleh mengatakan itu urusan saya. Nah, saya nak bunuh diri ke apa ke? Tak boleh. Tanggung jawab daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tanggung jawab kita dengan alam sekitar, terutamanya keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita. Anak-anak kita, istri-istri kita, yang disebutkan oleh as-salafus salih. Nah, sekarang ni hanya disebutkan anak kita dan istri kita. Tak boleh sebutkan istri-istri kita, dianggap bersalah. Padahal dulu disebutkan, Al-Quran menyebutkan istri-istri. Maksudnya orang beriman diberikan peluang untuk berpoligami. Nah, maka itu dikatakan wa azwajuhu, dan istri-istri dia. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatuhum. Nah, ibu mereka orang yang beriman. Nah, makanya kita berdoa, waktu berdoa supaya Allah mengampuni dosa-dosa kita dan dosa-dosa istri-istri kita. Tapi sekarang ni orang yang kawin daripada satu dianggap pengkhianat Allah. Nah, sebab kita sudah sampai kepada tahap di mana kita punya identiti tidak boleh pertahankan. Nah, Rasulullah SAW kata banyak umat Islam waktu itu dari segi kuantiti, tapi tidak berkualiti. Satu sendiri tak boleh pertahankan. Nah, yang ketiga, hubungan kita dengan Allah. Nah, mesti dijaga. Hubungan kita dengan manusia, dengan keluarga kita, dengan masyarakat kita. Karena skop bila mana dia tambah luas, pertanggungjawab kita tambah luas. Kita dengan keluarga kita masuk di pertanggungjawaban yang pertama. Kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis yang sahih. Kita nak minta supaya kawasan kita luas lagi, seperti orang yang mempunyai kedudukan YB, luas lagi, tak ada masalah, fardu kifayah. Tapi ingat kata Allah, berhati-hati, sebab itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, sesudah keluarga menjadi ketua kampung, kita skop kita tambah luas, berarti pertanggungjawaban tambah luas. Nah, kita nak menjadi lebih dari itu, berarti siap untuk ditanya. Nah, sebagaimana Sayyidina Sulaiman siap untuk ditanya, bukan dari dia, daripada Allah Subhanahu wa taala. Kullukum mas'ulun wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap daripada kamu akan bertanggung jawab di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan setiap orang akan bertanggung jawab terhadap kepemimpinan dia. Nah, bawahan dia akan ditanya satu-satu. Nah, engkau punya bawahan dulu dia lapar, untuk perhatikan tak dia punya makanan, minuman, akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Sulaiman akan ditanya oleh Allah di padang mahsyar satu persatu. Nah, Harunur Rasyid dianggap sebagai raja yang diantaranya Raja Abbasiyah yang paling adil. Nah, dia alim, tapi dia menangis waktu meninggal dunia, nak meninggal dunia, karena takut ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul akan ditanya oleh Allah. Sayyidina Sulaiman sendiri akan di stop oleh Allah satu persatu. Nah, orang-orang yang hidup di sekitar dia pada zaman dia, apakah dia boleh pertanggungjawabkan daripada anak yatim, janda-janda kita,
Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bercakap tentang undang-undang dalam Islam. Bagaimana menjadi pemimpin yang terbaik. Tapi saya bukan ahli politik. Minta maaf. Nah, saya jelaskan. Dan itu tugas kita sebagai orang alim, menjelaskan. Nah, ya nak mendengarkan alhamdulillah, tak mau mendengarkan pun alhamdulillah. Yang penting kita sudah sampaikan. Nah, jadi kita punya hubungan dengan alam sekitar ini adalah 3 serangkai. Dengan diri kita, dengan masyarakat kita, masyarakat kecil keluarga kita, akan membesar sampai menjadi negara, pemimpin negara. Oh, lagi berat. Nah, bukan berarti berat kita tak boleh capai. Nah, kepemimpinan itu dan mempertanggungjawabkan boleh. Allah memberikan garis pandu, ini garis pandunya. Jalan. Nah, jangan ikuti hawa nafsu, berjalan dengan baik. Nah, kalau berjalan dengan baik, engkau orang yang paling hebat di akhirat. Pertama, dalam hadis sahih akan diberikan perlindungan oleh Allah di padang mahsyar orang yang pertama. Naam, al-imamul adil. Imam yang adil boleh menjaga hak masyarakat dia, mengikut undang-undang Allah. Betul? Boleh menjaga hak masyarakat dia mengikut undang-undang Allah, bukan mengikut undang-undang manusia. Ingat tu. Nah, sebab Allah hanya membicarakan tentang undang-undang dia. Saya telah menurunkan undang-undang saya. Sejauh mana kita boleh berinteraksi dengan undang-undang Allah Subhanahu wa taala? Nah, kita mengatakan lah, ya saya bebas. Tak boleh. Aku ciptakan kau untuk beribadah di dunia ini. Sejauh mana engkau tunduk kepada peraturan aku? Nah, aku sudah berikan rezeki. Rezeki yang engkau tak pernah perkirakan, aku berikan. Nah, semuanya akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu Al-Qur'an turun satu surah menjelaskan kepada kita bahwa manusia ini secara mutlak adalah manusia yang zalim, manusia yang rugi. Nah, Allah semestinya tak bersumpah di dalam Al-Quran. Dia bersumpah karena adanya manusia ini tidak boleh memperhatikan undang-undang Allah Subhanahu wa taala. Lalai, kata Allah lalai. Nah, diturunkan satu surah untuk menjelaskan manusia adalah dikontrol oleh zaman. Wal 'ashr. Dimulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maksudnya apa ya Allah? Maksudnya meskipun manusia saya letakkan pada skop lalai dan zalim dan rugi, tapi ingat bahwa Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kembali kepada saya, aku sayang. Nah, aku tak tinggal kamu dengan begitu saja. Aku ciptakan dan aku berikan pedoman, yaitu Al-Quran Al-Karim. Disebutkan wal 'ashr. Allah bersumpah. Yang indahnya ayat sumpah ini dengan bersumpah dengan zaman demi masa. Dia ayat yang pertama, kalau bukan ayat yang kedua, karena bismillahirrahmanirrahim dalam surat Al-Asr, meskipun dia bahagian daripada surat Al-Asr, tapi tidak dikira sebahagian daripada, tak dikira sebagai ayat yang pertama. Nah, kenapa semestinya Allah dia bersumpah dengan satu ayat? Menunjukkan sumpah ini, kata ulama, bukan semudah itu. Mesti diperhatikan. Seakan-akan Allah mengatakan, aku sudah bersumpah. Tahu enggak berita yang akan datang setelah sumpah ini? Makanya itu ulama, para ahli bahasa mengatakan, berita yang datang sesudah sumpah itu merupakan jawaban daripada sumpah itu. Maksudnya jawab. Wal 'ashr, demi masa. Apa ya Allah yang akan terjadi dengan adanya engkau bersumpah di dalam surat Al-Asr? Dijawab oleh Allah, innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu semua manusia, tidak terkira semua manusia, termasuklah jin, sebab jin ikut sama kita. Lafi khusrin, senantiasa berada di dalam kerugian.
Nah, berapa banyak Allah berikan pilihan kepada kita untuk berbuat amal yang baik, tapi kita tinggalkan. Nah, dikatakan orang dikubur melihat kita sholat, dengan cepat kita sholat sunnah, dia dengki dengan kita. Alangkah baiknya kalau saya boleh lagi rokok 2 rakaat sholat, untuk menjadikan kuburannya dingin dan bercahaya. Tapi tak boleh dah. Nah, banyak diberikan peluang. Kita boleh mencatat Allahu Akbar dalam hadis sahih tiap-tiap hari 10 istana. Tapi di mana istana itu kita letakkan? Nah, berapa banyak orang yang di luar tidak datang lagi di masjid pada hari ini. Hari diberikan peluang secara meluas untuk membuat saham di akhirat. Tapi di mana dia? Di mana mereka nih? Tidak ada orang yang datang. Ini sebagian kecil dari penduduk yang ada di kawasan kita yang datang. Nah, untuk merebut, kata ulama as-salafus salih, warisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi katakan semuanya rugi kecuali 4 orang ni. Kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman. Mudah sangat kita sebutkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, bukan semudah itu. Illal ladzina amanu imanan ilmiyan. Nah, ini sudah terjemahkan dan ditafsirkan oleh Profesor Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Nah, kecuali orang yang beriman yang berlandaskan ilmu pengetahuan. Dia tahu dan mengenal Tuhan yang menciptakan dia, bahwa Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah tidak mau kita masuk api neraka. Allah memberikan petunjuk kepada kita, ini jalan ke surga, ini jalan ke neraka. Silahkan pilih mana suka, kata Allah. Wa hadainahun najdain. Nah, jangan sampai menyesal, kata Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kita mesti mengenal Allah yang memberikan tanggungjawab kepada kita, untuk mempercepatkan kita masuk kepada poin yang kedua. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Tadi keimanan yang didasari dengan ilmu merupakan teori dalam Islam, dan semua teori dalam Islam mesti kita amalkan. Tak sama dengan teori ahli filsafat dan ahli ekonomi yang tidak beriman kepada Allah. Wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Bagaimana beramal saleh ya Allah? Yaitu semua amalan yang tepat, yang berlandaskan dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sudah meninggal dunia dengan petunjuk sahabat-sahabatnya, sahabat sudah meninggal dengan petunjuk at-tabi'in daripada ulama mereka, tabi'in sudah meninggal dengan petunjuk ulama-ulama aku. Makanya itu dalam Al-Quran satu ayat disebutkan untuk ikut dengan Rasulullah beramal saleh, menanya ulama kita, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah alim yang rabbani, yang senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, bila mana kamu tidak mengetahui. Makanya itu timbul namanya al-mazahib al-islamiyah. Ada mazhab dalam Islam yang kita dalam Ahlus Sunnah Jamaah ada 4. Mazhab Abi Hanifah, wa mazhab al-Imam Malik, wa mazhab al-Imam Syafi'i, wa mazhab Ahmad bin Hanbal. 4 itu disepakati ulama. Barang siapa yang ikut sistem 4 ulama ini, maka dia mendapat hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu Profesor Al-Buti menulis satu buku bahwa orang yang mengingkari mazhab, di antaranya Wahabiyah, pengingkaran ini merupakan ancaman bagi umat Islam untuk menghilangkan Islam di muka bumi ini. Naam. Akhtaru bid'atin tuhaddidu asy-syari'at al-islamiyah. Merupakan bid'ah yang besar yang mengancam syariat Islamiyah.
Yang keempat, insya-Allah kita akan jelaskan pada pertemuan akan datang, insya-Allah Jumat yang akan datang. Naam, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Itu yang kedua. Bagaimana cara kita boleh berpegang teguh kepada kebenaran dan bagaimana kita boleh mempertahankan kebenaran dengan kesabaran. Insya-Allah kita akan jelaskan dua poin ini. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr, innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad an-nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma, faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa habibna ila al-muslimin waj'al lana lisana sidqin fil alamin. Allahumma ihfaz hadhihi al-baldah Terengganu wa sultanaha wa ra'iyatahu wa sa'ir biladil Islam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.